Dimas yang muliakan, Khotib ingin mengingatkan bahwa saum yang sedang dilaksanakan ini penuh dengan pembinaan, penuh dengan pendidikan. Al-Baqarah 183 tadi mengingatkan kita bahwa ternyata Ramadan ini merupakan proses diklat, proses pendidikan dari rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan pada kalian untuk melaksanakan ibadah syaum, yakni di syahr Ramadan dan bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana saum ini pula telah diwajibkan pada hamba-hamba Allah yang beriman sebelum kalian, yakni umat-umat Nabi Rasul terdahulu. La'allakum tattaqun, diharapkan kalian semua dengan melaksanakan saum Ramadan itu ada peningkatan kualitas keimanan. Dari mukmin inputnya, prosesnya sah Ramadan, outputnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Dalam Quran banyak ayat yang menerangkan, di antaranya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian insyaallah adalah mereka yang bertakwa. Dan bagi yang bertakwa ini pula Allah menyediakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan surga yang luas dan seluas langit dan bumi, dan semua itu adalah wa'iddat lil muttaqin, disediakan hanya bagi mereka yang bertakwa. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana kelebihan, fadilah, keutamaan manusia yang bertakwa. Nah, tipe muttaqin ini diantaranya harus kita raih dengan saum Ramadan. Maka itu Ramadan disebut syahrut tarbiyah, bulan penggemblengan, bulan pembinaan, bulan pendidikan. Di antaranya yang pertama syahrut tarbiyah jasadiyah, tarbiyah jasadiyah. Selama Ramadan kita dilatih, digembleng fisik kita, jasad kita, menahan lapar, dahaga dan sebagainya. Nabi menjamin suruh tasihu, saulah kalian, dijamin kalian pasti akan sehat. Sabda Nabi ini masya Allah terbukti. Para ahli medis dunia semua tercengang dan sabda Nabi ini setelah mereka mengadakan penelitian betul dengan saum yang teratur, 1 bulan penuh dan 1 tahun, 2 hari dalam 1 pekan, itu ternyata atau 3 hari dalam setiap bulan, atau selama 1 hari, masya Allah akan menjadikan tubuh kita stabil sehat kembali. 1. Yang kedua, kemarin sebut juga tarbiyah uluhiyah. Apa artinya? Menggembleng nilai-nilai keimanan kita. Saum Ramadan salah satu saum bentuk ketaatan mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Kita disiplin mati. Lihat Al-Baqarah 187, Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayrul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam, yakni terbitnya fajar. Sejak itu stop. Tidak boleh makan minum sampai maghrib datang. Alhamdulillah, jangan kita orang tua, anak-anak kita, cucu kita pun mereka disiplin mati, tidak berani mereka makan, tidak berani mereka minum. Kenapa? Karena sedang saum sampai maghrib datang. Artinya secara uluhiyah kita dibina, digembleng selama Ramadan ini untuk menjadi hamba Allah yang sami'na wa ata'na, yang taat pada titah dan perintah Allah. Yang kedua, yang ketiga, tarbiyah istimaiyah. Ramadan menggembleng kita, mendidik kita supaya punya perasaan sensitif sosial. La'allakum tattaqun tadi jadi orang yang bertakwa bukan cuma takwa secara personal, tapi pribadi, juga kita orang bertakwa secara sosial. Contoh, ketika Ramadan kita benar-benar merasakan haus dan lapar, kita tahan itu sampai maghrib. Nah, sementara kita di belakang kita pesisir daerah kota Batu ini banyak saudara-saudara kita yang sama merasakan haus dan lapar. Bedanya kita haus lapar karena saum, bukan karena tidak punya makanan. Mereka benar-benar haus dan lapar karena tidak punya makanan. Maka
sensasi sosialitas ini mudah-mudahan tercermin pada pribadi orang yang saum, ya mereka menjadi hamba-hamba yang dermawan, memberikan sebagian rezekinya kepada mereka yang tidak tahu, baru saumnya sukses berhasil. Nabi menyatakan kalian bisa memborong pahala saum dengan cara membukakan orang-orang yang saum. Ketika kita membuka 10 orang, maka hari itu kita mendapatkan 1 poin pahala saum kita plus sejumlah orang atau 10 orang tadi yang kita beri buka saum dengan tidak mengurangi pahala satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Tarbiyah istimaiyah. 4. Tarbiyah ruhiyah. Ramadan ini menggembleng kita, bukan hanya fisik kita jadi sehat, ketaatan mantap, tapi juga digembleng untuk memiliki akhlakul karimah. Saum bukan hanya menlafal dan dahaga saja. Nabi mengatakan, "Man lam yada' qawlahu wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'am wa syarabahu." Siapa yang saum tapi dia tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, bertindak dengan kebohongan, maka tidak ada keharusan bagi Allah untuk memberikan pahala dari meninggalkan makan Nabi. Artinya akhlak kita pun digembleng, dibina selama Ramadan ini. Dan kata lain, semua fisik indera bahkan batin kita pun harus ikut disaumkan. Mata disaumkan, tangan, kaki disaumkan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Itulah penggemblengan saum yang kita dapatkan, semoga dapat kita raih dan kita bisa mengaplikasikan konteks kehidupan keseharian. Barakallahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Allah muliakan, satu poin lagi yang kelima, Ramadan itu penuh dengan tarbiyah pendidikan, pengembangan yang tarbiyah jihadiyah, menggembleng kepada kita semua untuk menjadi para mujahid yang siap untuk menegakkan hak di atas kebatilan. Jihad ada 2 makna. Dulu berperang di Allah. Sejarah membuktikan banyak peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW. Justru di bulan Ramadan itulah Rasul meraih kemenangan. Perang Badar misalnya diraih pada bulan Ramadan, Mekah diraih Ramadan. Bahkan negeri kita 17 Agustus 1945 juga itu bertepatan dengan Ramadan. Kenapa? Karena keimanan orang yang saum jauh lebih hebat meningkat ketimbang keimanan di luar saum. Umar Al-Mu'min mengatakan, hati-hati, tingkatkan ketakwaanmu karena akan menangkan perang kamu, bukan besar banyaknya jumlah pasukanmu, tetapi sejauh mana tingkat ketakwaanmu. Dan hakikatnya Ramadan ini juga adalah jihadiyah, yakni jihad melawan hawa nafsu. Betul, menurut Nabi mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama. Ketika datang Ramadan, pintu langit dibuka semua. Pintu-pintu neraka jahanam tutup dan setan pun tutup. Tapi yang nafsu itu tidak dibelenggu. Selama Ramadan kita harus bisa jihadiyah memerangi nafsu kita. Di antaranya Rasul katakan, jika ada orang yang datang padamu mencaci maki, membulimu, bahkan mengajak berkelahi, faqul inni shaimun maratain. Jawab, aku sedang saum, aku sedang saum. Artinya soal kepribadian shaimun yang sedang itu bisa mengendalikan emosi. Jauh mana kita bisa mengendalikan emosi, maka itulah barometer tingkat ketakwaan kita. Sebaliknya, jika kita saum kita hatam sampai maghrib belum penuh, tapi masih emosional, berarti kualitas saum kita masih dipertanyakan. Semoga saum ini mendidik kita menjadi hamba-hamba yang bersih secara lahiriah, bersih secara batiniah, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga memiliki akhlakul karimah. Allahumma inni as'aluka bi annaka al-hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin al-ahya minhum wal amwat.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين والحمد لله